menguburkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarakat muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Kajian Lintas Negara, yang mana Masya Allah hari ini pada tanggal 23 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2022, masih bersama guru kita Ustadz Lutfi Setiawan LCMA dalam pembahasan kita Rifqun ala Sunnah bi Ahli Sunnah, berkasih sayanglah engkau wahai Ahli Sunnah, karya agung dari Syekh Abdul Muhsin Al-Bandar hafidhullahu ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah Ustadz Lutfi telah terhubung bersama kami dari kediaman beliau di Madinah Al-Munawwaroh. Kita akan sapa dulu beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Lutfi. Ahlan Mas Bobi dan para kru Al-Furqan TV serta para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah Ustadz. Sekarang ini kan udah masuk juga masa ibadah haji Ustadz ya. Mungkin Anda mau tanya Ustadz gimana situasi dan kondisi di Madinah khususnya Ustadz untuk musim haji tahun ini Ustadz? Alhamdulillah ya, jamaah haji sekarang sudah pada berdatangan dan kita lihat hampir Masjid Nabawi itu dipenuhi dengan jamaah haji, terutama jamaah Indonesia. Kita nggak lihat di kanan, kiri, belakang, depan, semuanya kebanyakan ada orang Indonesia. Ini menunjukkan suatu yang patut disyukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan haji di tahun ini. Dan mungkin sedikit info atau sedikit tips bagi jamaah haji yang akan berangkat juga. Perlu diketahui bahwasanya cuaca di Madinah ini sangat panas. Kalau di Indonesia paling maksimal sampai 30 atau mungkin 32 gitu ya. Di Indonesia, di sini itu sampai 45, 46, bahkan hampir mungkin 50 juga pernah. Maka dengan kalau bisa persiapan sebaik-baiknya di Indonesia, persiapan fisik, mental, kalau perlu bawa krim yang bisa untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari atau yang bisa bikin iritasi dan semisalnya, bawa sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa juga bawa obat-obatan. Bagi yang memiliki penyakit khusus itu kalau bisa jangan lupa bawa obatnya. Beberapa kali kita diminta ke rumah sakit untuk melihat kondisi beberapa jamaah yang sakit, penyakitnya kambuh atau hal yang semisalnya, dan obatnya nggak cocok ya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin persiapan sejak awal. Termasuk juga selain dari persiapan itu, dari segi makanan mungkin kalau nggak cocok maka bawa bekal-bekal seadanya kayak model abon dan semisalnya gitu. Seandainya di sini tidak cocok dengan makanannya, maka al-muhim ya, intinya para jamaah haji dan calon jamaah haji siap-siap dengan baik ketika sejak di Indonesia. Tidak perlu bawa banyak-banyak hal. Alhamdulillah di sini sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Saudi. Cuma apabila Anda memiliki kebutuhan khusus terkait dengan obat-obatan atau hal-hal yang semisalnya, maka jangan lupa untuk dibawa. Masya Allah. Masya Allah, syukur Ustaz atas laporannya dan juga tips untuk para jamaah yang insya Allah akan berangkat di tahun ini Ustaz ya. Jadi memang di sana kondisi cuacanya juga sudah cukup panas Ustaz ya, bisa mencapai 50 derajat. Masya Allah, ini cukup butuh persiapan dan juga butuh kondisi fisik yang baik dan prima untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan kita pada pagi hari ini, bagi para pemirsa dan juga pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan masuk pada bab berkasih sayang dan berlemah lembut. Insya Allah bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda seputar kajian kita pada pagi hari ini, dapat mengirimkan di pesan WhatsApp kami di nomor 081259521312, atau Anda
Yang bergabung di link Zoom kami, silahkan untuk mengirimkan chat Anda di kolom Zoom kami, dan insya Allah akan langsung kami tanyakan kepada Ustadz Lutfi Setiawan, hafidhullahu ta'ala. Baik, tidak panjang lebar pembukaan dari kami, dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Al-Islami, Serawo Sidayu, Gresik. Kita serahkan kepada Ustadz Lutfi untuk memulai kajiannya. Falyatafadhol masyuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa dan pendengar radio Al-Furqan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rahmat dan keberkahan baik di umur ataupun di hartanya, ataupun di anak dan keluarganya. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai di detik ini, sampai di hari ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ilmu yang bermanfaat, berupa hidayah, berupa rizki, ya, sampai sekarang kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan, diberikan kenyamanan, bahkan di antara rizki Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kepada kita yaitu keamanan suatu negeri. Kita mendengar di belahan negeri yang lain yang mana di sana terjadi kekacauan, baik itu berupa perang ataupun bencana, sehingga segala urusan mereka baik urusan dunia maupun akhirat pun jadi tidak lancar. Tapi karena rizki Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dengan santai dan enak bisa duduk di kursi kita, menikmati makanan sambil berbincang-bincang, bisa juga sambil mendengarkan kajian, ya, segala urusan dunia kita, pekerjaan kita, ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini patut kita syukuri, kita memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan makanan kita dalam sehari semalam, memenuhi segala urusan kita, ya, dan juga memberikan keamanan bagi negeri kita. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan harus kita syukuri setiap hari, ya, terutama nikmat kesehatan juga. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kita sehat bugar, dengan mudah kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, atau dengan mudah kita bisa datang ke kajian. Maka patut kita syukuri, dan syukur ini harus kita wujudkan dengan amal perbuatan, yang mana badan kita, harta kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala badan atau tatkala harta kita gunakan untuk ketaatan, kita habiskan untuk ketaatan, ya. Berapapun yang Anda keluarkan, uang yang Anda miliki, sebanyak apapun, apabila itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan berkah. Misalnya Anda mau pergi ke kajian, membutuhkan uang atau menghabiskan uang sekitar 20.000 atau 30.000 untuk naik angkot ataupun untuk naik bis, naik taksi. Sebanyak apapun habisnya, apabila Anda gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan keberkahan. Sebaliknya, apabila digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, 20.000, 30.000, 50.000 digunakan untuk pergi ke bioskop atau pergi ke mall atau ke tempat-tempat yang di sana tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau digunakan untuk foya-foya atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membeli voucher game atau model semisalnya, ya, maka tentu ini tidak
keberkah ya, tidak berkah di harta kita, tidak berkah di umur kita, sehingga gunakan semuanya untuk hal yang bermanfaat, termasuk tubuh kita. Bila kita untuk melangkahkan kaki perjalanan jauh ke masjid untuk ikut kajian capek Ustadz ya, daripada anak capek-capek ke sana mending anak di rumah aja mendengarkan dari via online atau apa. Capeknya Anda berangkat ke masjid, maka ini merupakan keberkahan ya, karena dengan kita menggunakan tubuh kita untuk bersusah payah dan lelah dan letih melangkahkan kaki kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan keberkahan dan bernilai lebih pahala ya, bernilai pahala yang lebih. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya setiap langkah kita ke masjid itu dinilai pahala. Jadi kadar pahala kita akan semakin besar tatkala kita meraih atau melakukan suatu ibadah itu kita mendapatkan semakin capek gitu misalnya. Ya, jadi pahala itu tergantung dari jerih payah kita. Kita jerih payah kita semakin capek, semakin susah, maka pahalanya juga insya Allah semakin besar. Sehingga waktu, tenaga, dan juga harta kita kalau bisa gunakan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semua itu akan bernilai berkah. Nah, apabila sudah ada keberkahan dalam waktu kita, ada keberkahan dalam harta kita dan tenaga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahnya ya, akan semakin menjadikan harta kita itu melimpah. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan la yanqusu malun min shadaqah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, malah akan menjadi berkah dan banyak. Karena ketika harta itu digunakan untuk ketaatan, maka harta itu akan bertambah dari segi kamiyah, jadi dari segi quantity dan quality. Dari segi kuantiti, hartanya tidak akan berkurang, maka akan bertambah, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi quality, dari segi quality ini maksudnya apa? Semua kebutuhannya tercukupi dan dia bisa mencukupi kebutuhan orang lain. Berbeda apabila harta tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau digunakan untuk maksiat. Jadinya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ahlakumut takatsur. Semakin kurang-kurang terus, merasa kurang nggak cukup. Ya, untuk sedekah senilai Rp5.000 saja dia akan semakin keberatan. Kalau saya sedekah 5.000 nanti saya kebutuhan saya pun akan kurang. Begitu juga dengan waktu. Ketika seseorang menggunakan waktunya, seluruh waktunya digunakan untuk taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keberkahan dalam waktunya. Maksudnya bagaimana? Sekali lagi dari segi kuantiti dan quality. Ya, kegiatannya akan maksimal, berkualitas. Ya, jadi dia akan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang melenakan, sehingga seakan-akan waktunya semuanya cukup. Dan ini kita lihat di masyayikh kita, Masya Allah, guru-guru kita atau syekh-syekh kita, pengajar kita ya. Kita di Madinah sini, masyayikh kita itu pagi hari sibuk untuk ngajar, jadi dosen dari pagi sampai menjelang duhur jam 12. Maghribnya mereka biasanya ngisi kajian, dan kajian ini jangan dikira hanya seminggu sekali, seminggu dua kali, tidak, rutin tiap hari. Bahkan Syekhuna, Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau sekarang udah pensiun ya, beliau itu punya kajian subuh rutin ini dan juga maghrib, jadi tiap hari. Mungkin Anda akan berpikir kapan persiapannya, bagaimana ngatur urusan dunianya. Tapi inilah para ulama ya. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga sholat malam, mereka juga murojaah, mereka juga baca kitab ya. Jadi waktu mereka berkah, dan kita lihat di ustadz-ustadz kita, asatidah kita, bagaimana mereka Masya Allah bisa meluangkan waktu. Ya karena itu waktu mereka berkah. Sementara kita lihat diri kita sekarang, karena kebanyakan kesibukan dunia, untuk meluangkan waktu datang ke kajian aja susahnya sekali, minta ampun. Belum tentu seminggu sekali bisa datang ke kajian. Sudah hari libur pun masih disibukkan dengan hal-hal yang melenakan, masih main HP dan yang lain-lain ya. Makanya ini merupakan bentuk ketidakberkahan waktu ketika kita tidak bisa meluangkan
datang dan sempat ke kajian. Kita perlu introspeksi diri. Kita lihat mereka para ulama, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk ilmu. Al-Imam Nawawi dalam satu hari itu menghadiri 12 kajian satu hari. 12 kajian, apabila kita anggap satu kajian adalah 1,5 jam rata-rata, maka 12 kali 1,5 jam aja sudah berapa? Sehari sudah habis. Belum waktu beliau murojaah, ya, belum beliau gunakan lagi untuk ibadah. Tapi para ulama, Masya Allah, waktu mereka berkah. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Mereka merasa waktu tidak berlalu begitu saja. Berbeda dengan kita yang zaman sekarang, ya, kadang gabut atau tidak ada kegiatan, akhirnya sibuk dengan main game, nonton video dan model semisalnya. Maka introspeksi diri kita terhadap waktu, ya, tenaga dan juga harta kita. Baik, kita melanjutkan kajian kita terkait dengan rifqon ahlus sunnah tibi ahlus sunnah, saling berlemah lembutlah kepada sesama ahlus sunnah. Kita masuk pada pembahasan ar-rifqu wal-lin, ya, jadi pembahasan tentang kasih sayang serta lemah lembut, dan ini mungkin bisa dibilang bagian inti dari judulnya, yaitu lemah lembutlah kepada sesama kaum muslimin. Taib. Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, wasafallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi annahu ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berada dalam akhlak yang sangat tinggi. Ya, jadi beliau Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai manusia yang paling berbudi pekerti dan paling berakhlak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak dan perangai yang sangat agung. Wa wasafahu birrifqi wallin, dan di antara akhlak yang agung itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memiliki kasih sayang dan lemah lembut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, dan dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi kisah ayat ini menerangkan tentang kisah perang Uhud, yang mana tatkala itu para sahabat tatkala diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk tetap di Jabal Rumat. Mungkin yang ingat kisahnya, jadi saat itu beberapa sahabat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di sebuah bukit, namanya Bukit Rumat. Lalu tatkala mereka melihat sedikit kemenangan, mereka pun turun menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka disuruh tetap untuk di bukit itu apapun keadaannya. Hingga akhirnya kaum muslimin pun diserang dari belakang dan menyebabkan kekalahan dari kaum muslimin. Nah, dalam keadaan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada mereka, tidak memarahi mereka, ya, karena mereka menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah SAW mensifati bermuamalah dan menyikapi mereka dengan sikap yang lembut, ya, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar lembut sesama kaum muslimin, memaafkan kesalahan mereka, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, karena sekiranya apabila kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara perangai yang lembut beliau dalam menghadapi situasi yang semacam ini, Masya Allah, beliau bersikap lemah lembut kepada para sahabatnya. Seandainya kita di posisi beliau gitu pada saat itu, tentu kita sudah marah-marah,
untuk kita sudah memaki-maki atau mungkin melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah uswah dan perangai yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkasih sayang kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Taib. Wasafahu birrahmati warrafati bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang dan lemah lembutnya kepada sesama kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri yang berat memikirkan penderitaan kalian serta menginginkan kalian agar beriman dan selamat, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya sangat lemah lembut terhadap sesama kaum muslim, terhadap sesama kaum mukmin, dan ini merupakan perangai yang sangat agung yang patut kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus menanamkan pada diri kita sesama saudara kaum muslimin itu adalah saudara, sehingga selayaknya kita bersikap saling lemah lembut, kita bersikap saling kasih sayang. Jangan menganggap itu adalah orang asing, tidak menganggap mereka adalah orang asing, orang jahat, ya, berkata dengan perkataan yang kasar. Tidak, sesama kaum muslimin kita adalah bersaudara dan diikat dengan persaudaraan, tali persaudaraan iman dan tauhid, apalagi apabila teman sesama ahlu sunnah. Ditambah lagi apalagi apabila sesama ahlu sunnah ini adalah teman Anda, kerabat Anda, atau tetangga Anda, ya, maka ukhuwah Islamiyahnya semakin erat, sehingga saling bertegur sapa dan saling lemah lembut berbicara, ya, saling menyapa dengan baik, tidak berkata yang kasar. Wa amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrifqi warraghaba fihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan serta menganjurkan kita agar bersikap lemah lembut. Faqal yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Apabila kalian melakukan segala sesuatu atau kalian memerintahkan segala sesuatu, maka permudahlah, jangan bikin susah. Jangan bikin susah diri sendiri serta jangan membuat susah orang lain. Wabashiru wala tunaffiru, dan berilah kabar gembira serta jangan membuat orang lari. Jadi memberikan kabar gembira, tidak memberikan kabar yang buruk atau memberikan situasi yang buruk kepada orang lain. Wal hadithu akhrajahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abi Musa yang lafadznya basyiru wala tunaffiru yassiru wala tuassiru. Jadi berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari. Bersikaplah mudah dan jangan kalian persulit. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya dalam kisah Al-A'rabi, kisah seorang Arab Badui, alladzi bala fil masjid, yang kencing di dalam masjid. Jadi kisahnya suatu ketika ada seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui itu misalnya Arab pedalaman, kayak misal ada orang dari orang Utik gitu misalnya ya, dari desa atau dari pedalaman yang mana mereka tidak banyak belajar tentang adab-adab Islam, mungkin belum sampai kepada mereka adab-adab Islam, belum sampai kepada mereka adab-adab pelajaran-pelajaran Islam, ya, masih belum banyak adabnya, sehingga ketika datang ke masjid masih belum tahu apa saja adab-adab yang harus dilakukan di dalam masjid. Ia pun masuk lalu duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu tatkala ia mau keluar masjid, ia ingin kencing, hingga akhirnya dia pun kencing di dalam masjid, yang mana saat itu Masjid Nabawi masih berupa tanah, ya, jadi
masih berupa pasir dan tanah, hingga akhirnya dia pun kencing di dalam masjid. Para sahabat yang tatkala itu mereka melihat orang ini kencing di dalam masjid, ya, langsung berdiri dan meneriakinya, memarahinya. Ya, jadi mereka meneriaki dan memarahi orang ini. Orang ini sangat tidak beradab, bagaimana dia bisa tidak memuliakan masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat situasi yang demikian, beliau pun berkata para sahabatnya, da'uhu wahariku ala paulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma. Biarkan dia. Jadi biarkan dia kencing sampai selesai terlebih dahulu. Jangan kalian teriaki atau kalian kejar, nanti dia lari kencingnya berceceran ke mana-mana. Ya. Wahariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma. Jadi ambillah air lalu siramlah kencing dia di dalam masjid itu. Jadi di tempat itu siramlah air kencingnya. Fa innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, melakukan hal yang mudah, tidak melakukan hal yang sulit. Sehingga ini merupakan pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bersikap lemah lembut ya kepada saudara kita, terutama kepada saudara kita yang baru hijrah ya, atau saudara kita yang baru ngaji. Kadang kita mendapati mereka itu ada ikhwah yang baru datang ke kajian, tapi mungkin ia belum mengerti bagaimana adab-adab yang benar dalam ngaji atau adab-adab yang benar dalam belajar ya. Mungkin dia baru ngaji, kita baru tahu, dia baru datang, itu asing, ini siapa fulan datang-datang kok pakaiannya tidak islami, kok pakaiannya seperti itu, kok dandanannya norak, kok dia tidak berjenggot atau model-model semisalnya. Maka jangan malah dikunjingi atau jangan malah dijauhi atau disinisi, tidak. Kalau bisa datangi, akhi, ukhti, antum baru ngaji ya, atau antum baru hadir kajian ya, Masya Allah, semoga dapat pahala. Sini, ini jadwal kajian kita, kalau antum ada sesuatu yang tidak antum pahami, hubungi saya. Ada yang antum butuhkan terkait dengan kajian ini, atau misal ia tidak paham, maka silakan datang ke saya, kita saling murojaah bareng. Semakin didekati, tidak malah dijauhi ya, terutama ibu-ibu dan akhwat-akhwat ketika melihat akhwat yang baru ngaji ya. Kadang akhwat-akhwat kalau ketika berada di kajian kumpul dengan komunitasnya sendiri-sendiri ya, satu komunitas misalnya ketika selepas ngaji ngobrol sesama dengan akhwat-akhwat lain yang sudah dikenal saja. Adapun akhwat yang baru ngaji kadang terkucilkan, dan ini kasihan, sehingga dia pun merasa asing, tidak mau datang lagi ke kajian, tidak punya teman gitu kan misalnya. Ini tidak ya, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkasih sayang dan berlemah lembut kepada setiap kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang ingin kebaikan ya. Kita harus berlemah lembut, datangi mereka, orang-orang yang baru ngaji ya, mereka yang baru datang, mereka pertama kali datang ke kajian, datangi, ajak mereka, sehingga mereka tidak merasa asing, tidak merasa kecewa tatkala tidak disambut dengan sebaik-baiknya. Mereka berusaha hijrah dari kubangan kemaksiatan atau kubangan kesesatan sebelumnya. Mereka datang ingin kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin datang ke dalam komunitas yang islami, komunitas yang baik. Maka kita harus mencontohkan bagaimana akhlak kita pada sesama saudara kita, tidak malah dikucilkan. Ukhti itu tadi datang kok dia pakaiannya seperti itu, kok dia pakaiannya penuh dengan warna-warni atau semisalnya, maka jangan langsung disinisi atau dikunjingi ya. Tapi kalau bisa didatangi pelan-pelan, diberikan pengertian ya. Kalau bisa ajak dia dengan baik, lalu kalau bisa diajak berteman ya, atau model semisalnya. Baik, ada kisah lain dari Nabi Muhammad SAW. Contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut kepada orang yang baru hijrah, pada orang yang baru ngaji kalau istilah kita. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam
beliau suatu ketika baru masuk Islam, ya, beliau sedikit belajar dari Islam hingga akhirnya beliau pun ikut bersama kaum muslimin. Suatu ketika beliau pun sholat bersama kaum muslimin. Lalu ada seseorang dari para sahabat tatkala di dalam sholat ia bersin, ya, ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, Muawiyah ibnu Hakam dari apa yang dia pelajari, baru yang dia pelajari bahwasanya orang yang bersin harus mengucapkan yarhamukallah. Maka dalam sholat dia pun berteriak yarhamukallah. Nah, para sahabat yang mana mereka tahu ilmu bahwasanya tidak boleh membalas atau tidak boleh berbicara dalam sholat, mereka pun tidak ada yang menjawab. Maka Muawiyah mengulangi lagi berkali-kali hingga akhirnya para sahabat melototi dia, ya, dipelototi orang ini dalam sholat kok teriak-teriak dan berkata. Muawiyah merasa dipelototi oleh para sahabat yang lain. Lalu ia berkata, celakalah kalian, kenapa kalian memandangiku dan marah kepadaku? Para sahabat ingin agar dia diam tidak bicara, hingga para sahabat pun menepuk-nepuk paha mereka yang saat itu masih belum disyariatkan tasbih, ya, ketika ada orang berbicara atau ketika ada orang lupa kan kita disyaratkan untuk tasbih mengucapkan subhanallah. Maka Muawiyah saat itu merasa aneh kok para sahabat melototi saya dan marah kepada saya, ya, hingga akhirnya selepas sholat dan salam para sahabat pun memberikan kabar kepada dia dan memarahi dia, sholat ini nggak boleh bicara, nggak boleh ini. Nah, akhirnya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas salam, ya, beliau pun menoleh hingga akhirnya beliau menyatakan bahwasanya di dalam sholat ini hanya khusus untuk tasbih, tahmid dan baca Al-Quran. Kata Muawiyah rahimahullah, demi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghardikku karena aku ngomong dalam sholat atau berbicara dalam sholat. Beliau juga tidak memarahiku, beliau juga tidak memukulku, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak paham atau tidak mengerti, kita harus bersikap yang lemah lembut. Sehingga sekali lagi kepada saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kalau kita melihat ada kesalahan dari saudara kita yang kita tahu, ya, terutama kesalahan tersebut berasal karena ia masih belum paham, ia masih baru ngaji, maka kalau bisa jangan langsung dihardik atau digunjing atau bahkan dihajar, ya, diboikot dan semisalnya, atau dibicarakan dengan sesama kaum muslimin yang lain. Tapi kalau bisa dirangkul, dinasehati dengan baik, diberikan pengajaran, maka inilah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Warwal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala sesuatu. Rawahu Muslimun bilafdz, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberikan kelembutan dalam kelembutan hal-hal yang tidak diberikan pada kekerasan dan sifat-sifat yang semisalnya. Wa rawa Muslimun fi sahihihi an Aisyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan semakin indah. Wala yunza'u an syai'in illa syanahu. Dan tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada sesuatu, hilang pada sesuatu, ya, dicabut dari sesuatu itu kecuali semakin membuatnya jelek. Warwa Muslimun aidan an Jarir ibni Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man yuhramur rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut,
maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Hadis-hadis tadi yang dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad terkait dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW kepada kita agar kita selalu bersikap lemah lembut dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu kita menjadikan dasar perbuatan kita adalah bersikap lemah lembut. Memang kita kadang diperlukan untuk bersikap tegas dan keras tapi di tempatnya. Ya, tegas dan keras tapi di tempatnya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah marah kepada beberapa para sahabatnya, tapi tidak menjadikan ini dasar dari semua perbuatan. Asal segala sesuatu kita harus bersikap lemah lembut. Adapun bersikap tegas dan keras maka itu pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Kita ambil contoh misalnya ketika kita bersikap kepada seorang anak kecil, maka yang menjadi dasar agar kita bersikap kepada anak kecil adalah bersikap kasih sayang dan lemah lembut. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik anak. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW, itu kata Anas bin Malik, bahwasanya beliau menemani dan berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW selama puluhan tahun. Tapi apa kata Anas? Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW mengeluh, ya, mengeluh kepada Anas, mengapa kamu melakukan ini, mengapa kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu tidak melakukan sesuai yang aku perintahkan. Jadi tidak pernah marah kepada Anas bin Malik yang saat itu merupakan anak-anak. Ya, didatangkan kepada beliau Usamah bin Zaid dan Hasan bin Husain, dipeluk oleh beliau lalu dicium dan dipangku di pangkuan beliau. Dan ini adalah dasar asal dari kita bersikap kepada anak-anak atau bersikap kepada siapapun, yaitu bersikap lemah lembut. Akan tetapi ada pada saatnya kita juga harus tegas dan keras kepada anak. Tatkala apa? Tatkala misal melalaikan sholat, ya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, muru abna'akum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk melakukan sholat tatkala mereka umur 7 tahun, wadribuhu alaiha wahum abna'u asyr, dan pukullah mereka apabila mereka melanggar tatkala mereka sudah umur 10 tahun. Lihat, jadi dalam syariat dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, tatkala kita bermuamalah dengan anak kecil, kita diperintahkan untuk berbuat baik, berkasih sayang dan lemah lembut. Tapi ada momen-momen tertentu, ada saat-saat tertentu tatkala kita harus bersikap tegas dan sedikit menggunakan kekerasan. Ya, bukan berarti kekerasan di sini pukul dan cambuk, itu tidak. Ya, yaitu dengan apa? Saat-saat tegas itu, saat-saat di mana seorang anak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita gunakan kekerasan dalam segala sesuatu. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dimaksud wadribuhum alaiha, pukullah mereka tatkala mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala berupa salat, bukan berarti langsung kita ambil cambuk dan kita pukuli mereka ketika mereka melalaikan salat, tidak demikian. Tapi pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Disifati oleh para ulama pukul misalnya kayak gini-gini aja. Ya, tidak menyakiti. Atau ditafsirkan oleh para ulama lain, letakkanlah cambuk atau pukulan di atas dinding dan ancamlah anak-anak, kalau kalian melalaikan sholat, kalian saya pukul. Tapi tidak dipukul beneran. Nah, ini adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak dan juga kepada setiap kaum muslimin agar kita bersikap lemah lembut. Dan bersikap lemah lembut ini sekali lagi itu ininya banyak sekali. Maksudnya dari bentuk dan sisinya itu banyak sekali. Tidak hanya berlemah lembut kepada orang lain, tapi di sana juga ada berlemah lembut. Yang pertama adalah kepada diri sendiri. Ya, yang pertama kali kita harus bersikap kasih sayang dan berlemah lembut itu adalah terhadap diri sendiri. Bagaimana bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap diri sendiri? Yaitu dengan apa? Dengan tidak melakukan ibadah
sesuai dengan tidak melakukan ibadah tanpa ada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak berlebih-lebihan. Yang mana berlebih-lebihan itu bisa membebankan diri kita. Kita ambil contoh misalnya suatu amalan, ya, sholat sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, waktunya sekian 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 dan masanya sekian sekian sekian. Maka kita tidak perlu susah payah untuk melakukan ibadah di luar waktu-waktu dan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh yang paling banyak juga apa? Zikir gitu misalnya. Zikir oleh Nabi Muhammad SAW mengucapkan la ilaha illallah. Itu sudah disyariatkan selepas sholat, misalnya 10 kali selepas sholat maghrib. Ya, maka tidak perlu ditambah-tambahkan sampai mengucapkannya 1000 kali atau 10.000 kali. Yang membuat badan kita ini menjadi susah, menjadi capek misalnya. Oleh karena itu kita syariatkan agar berlemah-lemah lembut kepada diri kita sendiri. Seseorang apabila berlebih-lebihan melakukan sesuatu, ya sampai ia bersusah payah melakukan sesuatu padahal itu tidak ada contohnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat suatu ketika dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sahabat, 3 orang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri beliau, bagaimana ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hingga akhirnya mereka menganggap kok ibadah Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu berat. Akhirnya mereka pun bilang, sungguh demi Allah, saya akan sholat malam tiap hari sampai semalaman suntuk dan tidak tidur. Satu lagi bilang, saya akan puasa terus. Jadi memaksa diri mereka untuk berbuat ibadah tanpa aturannya, berbuat ibadah tasyadud atau berlebih-lebihan dan hulu dalam ibadah. Satu lagi enggan untuk menikah, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mendengar hal demikian, beliau pun bilang kepada mereka, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan dari sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Sehingga termasuk bentuk kita berkasih sayang kepada diri kita dalam beribadah, yaitu apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak berlebih-lebihan dan hulu dalam beribadah. Yang kedua adalah kasih sayang kepada manusia secara umum, baik itu orang lain, baik itu teman ataupun tetangga, dan yang paling utama kita berkasih sayang adalah siapa? Kepada keluarga, kepada orang tua, ya, terutama kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita agar apabila berbicara dengan orang tua jangan sekali-kali meninggikan suara, jangan sekali-kali sampai mengucapkan malas Bu, malas Pak, dan seterusnya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersikap lembut. Ya, jadi bersikap lemah lembut, wahfid janahadzulli minar rahmah. Jadi kita harus menunduk kepada orang tua. Begitu juga kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, berkasih sayang kepada mereka, berkata yang baik pada keluarga. Maka ini adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kepada seluruh kaum muslimin kita harus bersikap lemah lembut, terutama kepada keluarga. Yang selanjutnya yang mana kita harus bersikap lemah lembut, di antara bentuknya adalah seorang pemimpin. Pemimpin kepada bawahannya. Dan konteks pemimpin ini umum. Jadi ketika Anda diberikan suatu kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepemimpinan yang luas, apakah pemimpin suatu negara atau suatu daerah, ataupun seorang ayah di dalam rumahnya, atau seorang mudir, ya, pimpinan sekolah atau pesantren, atau pimpinan suatu lembaga yang Anda memiliki bawahan, maka perintah dari Rasulullah SAW adalah agar selalu bersikap lemah lembut dan mempermudah segala urusan, tidak dipersusah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai mendoakan kepada para pemimpin, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, barang siapa yang diberikan suatu kekuasaan oleh engkau, ia memiliki suatu kekuasaan lalu ia mempersulit urusannya,
Dan ini sangat disayangkan kita dapati di birokrasi-birokrasi yang ada baik di pemerintahan ataupun birokrasi apapun itu ya, sangat untuk mempersusah urusan orang ya, sampai ada apa istilahnya, kata orang itu kalau bisa dibikin, kata orang ya, kalau bisa dibikin susah ngapain dibikin mudah, jadi dipersulit, mau izin ini dipersulit, diputar sana diputar sini, dilempar sana dilempar sini. Maka ini tentu tidak layak, karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau agar memerintahkan kepada kita agar mempermudah segala urusan kaum muslimin, apalagi yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didoakan oleh Nabi, barang siapa yang diberikan suatu urusan lalu ia mempersusahnya, maka kata kata Rasulullah SAW, fashkuk alai, maka susahkanlah, rumitkanlah urusannya. Dan naudzubillah min dzalik, kita didoakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti ini, ya, akan dipersusah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, tidak hanya di dunia saja. Maka hati-hatilah bagi Anda yang memiliki suatu kuasa, tapi Anda mempersulit urusan bawahan Anda, mempersulit urusan orang yang datang kepada Anda dengan penuh harap ia datang untuk mengurus sesuatu agar dipermudah oleh Anda, tapi malah Anda persusah. Apalagi waliyadzubillah ya, sampai mau nggak mau orang ini harus untuk melancarkan segala sesuatunya, ia harus pakai jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalur yang haram. Dengan apa? Contohnya suap. Dan ini sangat-sangat disayangkan. Sampai-sampai kata orang kalau tidak ada uang maka tidak mudah urusannya. Nah, ini suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, maka permudahlah. Maka lakukan tugas Anda. Jangan malah mempersusah, apalagi meminta harta dari orang lain agar urusannya dipermudah. Thayyib. Wa man waliya min amri ummati syai'an farofaqa bihim farfuq bihi. Dan barang siapa yang ia diberikan suatu kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia bersikap mudah dan lemah lembut, ya Allah mudahkanlah segala urusannya di dunia dan di akhirat. Maka ini sekali lagi anjuran agar selalu bersikap mudah dan lemah lembut kepada sesama kaum muslimin, terutama mereka kepada para pemimpin dan yang memiliki suatu urusan. Thayyib. Yang selanjutnya adalah bersikap lemah lembut kepada pembantu ataupun kepada budak ya. Jadi mereka juga memiliki hak pada Anda majikan, pada Anda orang yang memiliki pembantu di rumah, maka bersikaplah lemah lembut. Mereka juga manusia dan memiliki hak. Ia memiliki hak agar Anda bersikap kepada dia dengan kasih sayang, terutama apalagi bila pembantu Anda adalah orang muslim, maka Anda diwajibkan untuk berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah bersikap lemah lembut kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, baik itu hewan. Apabila Anda memiliki hewan yang Anda pelihara, memiliki peternakan atau hal yang semisalnya, ya maka kita harus bersikap lemah lembut juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, tidak malah menyiksanya, memberikan makanannya dengan baik, menjaganya ya agar dia tidak sakit dan terhindar dari penyakit-penyakit. Dan yang terakhir terkait dengan sikap lemah lembut, ini dikhususkan kepada para dai, yaitu bersikap lemah lembut kepada audiens dakwahnya, yang mana ini dilanjutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam paragraf terakhirnya terkait dengan pembahasan ini. Wa qad amarallahu nabiyyaini al-karimain Musa wa Harun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, ayyad'uwa fir'auna birrifqi wallin, agar mereka berdakwah kepada Fir'aun dengan kasih sayang dan lemah lembut. Lihat ya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada manusia yang paling kafir, paling bengis, paling kejam, paling apa lagi? Ya,
yang mana paling takabur dan sombong di muka bumi ini saat itu. Akan tetapi tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berdua berdakwah dengan lembut kepada siapa? Kepada orang kafir ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Ia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan katakanlah kepada dia ucapan yang lembut. Jadi pada dasarnya dari ayat ini kita ambil faedah bahwasanya berdakwah itu harus lemah lembut. Berdakwah itu harus dengan penuh kasih sayang. Ya, walaupun bahkan kepada orang yang paling kafir dan bengis sekalipun kita harus berucap dan bertutur kata dengan baik. Harapannya apa? Harapannya agar mudah-mudahan ia mau ingat dan takut. Kita perlu bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwasanya Firaun ini pasti tidak beriman dan pasti kafir? Allah sudah tahu bahwasanya Firaun ini pasti nanti wafat masih dalam keadaan sombong, masih dalam keadaan kafir dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun agar berdakwah kepada Firaun dengan ucapan yang lembut. Sehingga dari sini kita ambil faedah bahwasanya dasar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdakwah dengan lemah lembut, terutama kepada sesama kaum muslimin. Ketika Anda mendakwahkan atau menyampaikan suatu ayat ataupun suatu hadis, maka berdakwah kepada sesama kaum muslimin adalah berdakwah dengan kasih sayang dan lemah lembut. Terutama lagi kepada sesama Anda ahlu sunnati wal jamaah, kepada sesama ahlu sunnah, kepada sesama teman yang ngaji sunnah, kepada sesama ahli tauhid, kepada teman saudara kita yang seakidah, harusnya lebih kasih sayang lagi. Tidak malah memboikotnya atau tidak malah menghajarnya, ya, maksudnya menghindarinya. Ya. Pada sesama kaum muslimin haruslah saling berkasih sayang dan lemah lembut. Tidak seakan-akan bermuamalah dengan orang yang kafir, ya, ia menjauhi dan anti. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Subhanahu wa taala mensifati para sahabat yang mulia, bahwasanya mereka para sahabat dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin, wasafallahu sahabatal kiram bitarahumi fima bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat yang mulia, mereka selalu berkasih sayang antar mereka. Faqal Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang selalu bersama Rasulullah mereka keras terhadap orang-orang kafir, ya, dan berkasih sayang serta lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin. Inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah serta petunjuk para sahabat. Anda yang mengaku sebagai salaf, yang mengaku pengikut manhaj salaf, ya, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang kafir. Akan tetapi sesama kaum mukminin, manhaj kita adalah bersikap kasih sayang dan lemah lembut, tidak malah memaki-maki dia, tidak malah mengucapkan ucapan yang buruk, tidak malah memboikot dia atau menghajar dia, diberikan salam tidak dibalas. Ini bukan merupakan manhaj salaf, ya. Manhaj kita ahlu sunnati wal jamaah, kita memberikan hak kepada saudara kita sesama kaum muslimin dengan bersikap lemah lembut. Dan jangan disalah artikan bahwasanya ketika kita mengedepankan lemah lembut dan kasih sayang dalam berdakwah, itu berarti kita menggeser nilai-nilai inti dari dakwah, yaitu apa? Dakwah tauhid. Dengan alasan kita kalau gitu kita jangan mendakwahkan tauhid dan sunnah. Mengapa demikian? Lah kan dakwah tauhid dan sunnah itu adalah dakwah yang keras, ya, dengan pemahamannya dia anggap seperti itu. Dakwah tauhid dan dakwah sunnah kan keras, jadi kita jangan dakwahkan sunnah dan tauhid. Kita utamakan lemah lembut. Dakwah apa? Dakwah akhlak saja, dakwah terkait dengan rumah tangga saja. Tidak demikian, ya akhi. Lihatlah Nabi Muhammad SAW tetap mengedepankan dakwah tauhid tapi dengan cara yang lemah lembut, ya.
Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang hak. Dakwah tauhid dan dakwah sunnah adalah dakwah yang benar. Tapi kadang yang membawanya saja mungkin caranya tidak baik. Serampangan, mungkin asal main sana dan sini, membid'ahkan dan mengkafirkan secara muayyan, secara personal dengan mudahnya dibid'ahkan ataupun dikafirkan. Nah, ini bukan cara Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal kepada orang yang saat itu ahlu kitab, mereka adalah orang kafir. Tetap diutus oleh Nabi Muhammad SAW dengan dakwah tauhid, tapi juga dibekali agar ia berdakwah dengan cara yang baik. Dan begitu juga para sahabat, karena mereka semuanya para sahabat diutus oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah dan berdakwah dengan lemah lembut. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi mewasiati kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahkan tauhid kepada orang yang paling bengis di muka bumi ini saat itu dengan dakwah yang lembut. Nilai-nilai dakwah kita, dakwah akidah, dakwah tauhid, dakwah di atas sunnah, dakwah dalam memerangi bid'ah, itu tidak kita gerus, tapi kita dengan cara yang lemah lembut, sampaikan dengan baik. Bukan setelah langsung ngaji, setelah ngaji sunnah, pulang-pulang orang tuanya langsung dibid'ahkan, orang tuanya langsung divonis kafir. Dan ini banyak kita dapati. Beberapa ikhwah misalnya yang baru ngaji gitu ya, baru mengenal sunnah, setelah ia mengenal sunnah lalu pulang-pulang melihat amaliyah orang tuanya tidak sesuai dengan sunnah, langsung dihajar atau langsung diboikot, seakan-akan ia tidak mengakui orang tuanya lagi, ya. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ya, dikisahkan beberapa orang-orang khawarij itu, ya, sampai ada yang dia setelah belajar, ya, dia belajar masalah hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa atas dasar ilmu yang benar. Jadi dia baca-baca sendiri, memahami sendiri, akhirnya pulang-pulang ia mengkafirkan orang tuanya, menganggap orang tuanya sudah kafir, hingga akhirnya orang tuanya pun sampai dibunuh karena dianggap dia telah kafir. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Dan ini tentu bukan manhaj yang benar. Kita berdakwah kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, tetap mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, tapi dengan cara yang benar dan lemah lembut. Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau tetap mendakwahkan tauhid dan sunnah kepada paman beliau sendiri dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Ya, terus berdakwahkan sampai akhir hayatnya. Abu Thalib tetap diajak, ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat ini yang aku nanti bisa membelamu di akhirat kelak. Ya, meskipun orang ini ia tidak mau menerima dakwah kita, tapi tidak menghalangi kita untuk berdakwah dengan baik, mendakwahkan tauhid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Hurairah, mengapa engkau menangis? Apa kata dia? Wahai Rasulullah, ibuku ia tidak mau menyapaku, ia tidak mau berkata apa-apa kepadaku. Karena apa? Ia ingin agar aku keluar dan tidak keluar dari Islam dan kafir terhadapmu. Maka kata Rasulullah SAW, tetaplah berbuat baik kepada ibumu, ya. Jangan engkau turuti yang terkait dengan kafiran itu tadi, tapi tetap berbuat baik kepada ibumu. Sehingga Rasulullah SAW pun berdoa, ya. Maka di sini kita patut kita tanamkan dalam diri kita, ya. Kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa tauhid, hidayah berupa akidah yang benar, hidayah berupa sunnah, maka tatkala kita mensikapi terhadap sesama saudara kita kaum muslimin yang mana mereka mungkin masih belum diberikan hidayah tauhid dan sunnah ini, kita bersikap kepada mereka bersikap dengan lemah lembut, ya. Kita tetap berdakwahkan kepada mereka, kita tetap mengajak mereka kepada jalan yang Allah, kita tetap mengajak mereka agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak sedikit demi sedikit kajian, kasih mereka ayat dari Al-Qur'an dan hadis. Ajak mereka sedikit demi sedikit mengenalkan dengan teman-teman kita yang kita harapkan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu
wa taala, tidak malah dijauhi. Ah ya sudah, mereka sudah tidak mau hidayah, ngapain anak ajak mereka. Mereka sudah bukan keluarga anak lagi gitu misalnya. Dan banyak beberapa dari ikhwah kita yang sikapnya seperti itu terhadap sesama, bahkan terhadap saudaranya atau keluarganya sendiri saja dia sangat anti, tidak mau bermuamalah dengan mereka, menganggap bahwasanya mereka orang-orang yang tidak suci gitu misalnya. Maka tidak demikian ya, sama kaum muslimin selama mereka masih dalam tali persaudaraan iman dan Islam, kita harus berkasih sayang kepada mereka. Ini adalah pembahasan kita di pertemuan kali ini yang kita harapkan semoga apa yang sudah disampaikan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Lutfi Setiawan atas pemaparannya. Insya Allah pertanyaan yang masuk kami akan kumpulkan dulu Ustadz. Kita akan pertanyakan di pertemuan kita pekan depan. Insya Allah di pekan ke depan akan melanjutkan pada bab sikap ahlu sunnah terhadap kesalahan ulama. Baik Ustadz, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya. Semoga apa yang kita dapat pada kajian hari ini membawa manfaat dan berguna untuk kita semua. Karena pembahasan ini cukup sangat penting sekali untuk kita pahami bagaimana kita harus berlemah lembut kepada ahlu sunnah. Baik, juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini, kajian kita pada pagi ini berguna untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.